merelakan hasil. Ketika kemampuan kita untuk mulai memahami diri meningkat, secara alami akan muncul keinginan untuk mengajak orang-orang terdekat kita berada di pengalaman yang sama dengan kita. Ada berbagai alasan mengapa hal ini kita rasakan, seperti karena kita ingin bersama-sama melakukan transformasi diri, karena kita butuh teman dalam menjalani perjalanan spiritual, atau bisa juga karena kita ingin berjasa terhadap perubahan orang lain. Ketika kita mulai melekatkan diri kita dengan pertumbuhan jiwa orang lain, maka akan terjadi ketidakselarasan energi pada diri kita, karena kita akan mengeluarkan energi lebih besar kepada orang lain daripada menjaga energi kita untuk meningkatkan kesadaran diri sendiri. Kita dapat mengamati bagaimana perilaku kita terhadap orang lain. Apakah kita sering menggurui orang lain untuk mengubah pola pikir mereka? Apakah kita terlibat dalam adu argumen untuk mempertahankan kebenaran versi kita? Atau apakah kita melampiaskan trauma yang kita miliki kepada orang lain tanpa kita sadari? Pengamatan ini dapat kita lakukan saat sedang meditasi. Segala ketidaknyamanan yang kita rasakan dapat kita telusuri untuk mencari akarnya. Selain akibat trauma yang masih belum juga kita sembuhkan serta ikhlaskan, seringkali akar dari perasaan tidak nyaman yang meliputi diri kita selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun lamanya adalah akibat dari kemelekatan kita akan hasil. Apakah hasil yang dimaksud? Hasil adalah buah dari perbuatan. Artinya, kita fokus kepada masa depan yang belum terjadi, di mana kita ingin melihat perubahan yang terjadi di diri orang lain setelah kita berkhotbah, ceramah, atau diskusi yang kita lakukan dengan orang lain. Mengapa kita memiliki kecenderungan untuk melihat perubahan di diri orang lain? Inilah ego kita. Ego kita ingin merasa berjasa, ingin terpuaskan, dan ingin merasa lebih daripada orang lain. Sehingga ego kita akan melekatkan dirinya dengan waktu, di mana hasil di masa depan ingin segera disaksikan sesuai dengan ekspektasi kita. Yang sering terjadi adalah perubahan tidak terjadi di diri orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya kita menjadi gusar serta kecewa. Setelah begitu banyak energi yang dikeluarkan untuk memberikan pemahaman, mengubah perspektif, maupun membimbing orang lain, ternyata setelah beberapa waktu berlalu, kita tidak melihat perubahan pada diri orang tersebut. Inilah mengapa banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual akhirnya merasa frustasi karena orang-orang terdekat mereka pada akhirnya tidak mengalami transformasi diri sesuai dengan keinginan mereka. Hal yang perlu kita ingat bersama adalah perubahan diri hanya akan terjadi ketika masing-masing individu merasakan cinta kasih dalam dirinya. Artinya, penggerak utama dari perubahan diri adalah cahaya di dalam diri. Selama mereka tidak menyadari lilin kecil yang ada di dalam diri mereka, maka mereka tidak akan bergeming dari pola berulang yang mereka alami. Namun, hal tersebut juga merupakan sebuah keteraturan ilahi, di mana masing-masing individu akan mengalami peningkatan kesadaran sesuai dengan potensinya sendiri. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak akan lagi melekatkan diri kita dengan perubahan atau transformasi diri orang lain. Hasil dari kebaikan maupun ketulusan yang kita lakukan kepada orang lain berasal dari cinta kasih, bukan dari ego. Sehingga, merelakan segala hasil kepada semesta merupakan hal yang harus kita pahami bersama. Hasil selalu berada di masa depan, di mana konsep waktu ini berada di pikiran kita. Kita akan menjauh dengan diri kita jika kita selalu memikirkan hasil, baik itu hasil dari ucapan maupun tindakan yang kita lakukan kepada orang lain. Untuk dapat kembali menyelaraskan energi diri, kita harus belajar merelakan hasil. Yang dapat kita lakukan untuk merasakan momen saat ini adalah dengan terlibat secara total dengan masa kini, di mana kita menjadi awas terhadap setiap pikiran, ucapan, serta tindakan yang kita lakukan sekarang, bukan terhadap hasil dari tindakan kita di masa depan. Ketika kita tidak lagi melekatkan diri dengan hasil perbuatan kita, maka kita akan fokus terhadap
apa yang kita lakukan saat ini dengan ikhlas dan sukacita.